Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tata-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Kristus, sumber hidup yang mencintai kami bersyukur di hadapan kekudusan-Mu. Kami sujud menyembah seraya memohon, terimalah ibadah kami ini. Biarlah ibadah ini layak di hadapan-Mu, dan dengan demikian kami dapat merasakan persekutuan yang indah dengan Tuhan dan sesama. Demi Kristus yang menjadi sahabat sejati, kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita menaikkan litani pujian secara silih ganti dari Mazmur 79 ayat 8 sampai dengan 13. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah kami. Tolonglah kami, ya Allah penyelamat kami. Demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami. Oleh karena nama-Mu. Mengapa bangsa-bangsa lain boleh berkata, di mana Allah mereka? Biarlah di hadapan kami bangsa-bangsa lain mengetahui Pembalasan atas darah yang tertumpah dari hamba-hamba-Mu. Biarlah sampai ke hadapan-Mu keluhan orang tahanan. Sesuai dengan kebesaran lengan-Mu, biarkanlah hidup orang-orang yang ditentukan untuk mati dibunuh. Dan balikkanlah ke atas pangkuan tetangga kami 7 kali lipat celah yang telah didatangkan kepadamu ya Tuhan. Maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembalaan-Mu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun. Kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami menghadap hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Mu Tuhan untuk boleh menaungi akan hati dan pikiran kami masing-masing, agar kami dimampukan ya Tuhan Yesus Kristus untuk dapat membaca, mendengarkan firman-Mu, kemudian merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkata-katalah melalui hamba-Mu ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini dari kitab Hosea pasal ke-11 ayat ke-5 sampai dengan ke-7 yang menyatakan, mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat.
Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Kitab Hosea pasal ke-11 diawali dengan Allah yang memanggil dan membawa mereka, bangsa Israel, keluar serta membebaskan dari tanah Mesir atau dari perbudakan di Mesir. Allah yang mengangkat bangsa Israel menjadi anak dan menuntun serta memimpin bangsa Israel selama perjalanan di padang gurun. Allah yang membuat bangsa Israel menjadi bangsa yang sangat besar. Hal itu dilakukan karena kasih setia Allah yang sangat besar kepada bangsa Israel. Kemudian bangsa Israel lupa akan hal ini. Dan bukannya mengingat-ingat ataupun kemudian meninggikan nama Tuhan, malah bangsa Israel membelakangi akan Tuhan dan tidak taat setia kepada Allah. Maka dari itu, konsekuensi dari akibat perbuatan-perbuatan bangsa Israel pada saat itu, seperti yang kita sudah tahu sebelumnya, kalau kita baca dari pasal-pasal awal di pasal Hosea ini, bahwa begitu banyak perbuatan-perbuatan bangsa Israel yang sangat-sangat buruk, yang sangat-sangat tidak sesuai dengan kehendak Allah, yang melupakan akan Allah. Maka konsekuensinya atau akibatnya adalah bangsa Israel dihukum oleh Tuhan Allah. Seperti pada ayat ke-5 dan ke-7 yang kita baca tadi. Hukuman apakah yang digambarkan dalam ayat ke-5 dan ke-7? Mari kita sama-sama telaah. Bahwa akibat dari sikap dan tindakan Israel yang membelakangi Tuhan tersebut dan tidak mau bertobat, maka Allah akan membiarkan mereka kembali ke zaman pembuangan, seperti pada masa lalu di perbudakan di Mesir. Kemudian bangsa Asyur yang pada saat itu sedang bangkit menjadi bangsa yang besar dan kuat, akan mengalahkan serta menawan bangsa Israel. Di ayat yang ke-6 juga menjelaskan akan ada peperangan yang sangat mencekam. Tidak seorang pun yang dapat menyelamatkan diri pada peperangan tersebut. Kota-kota, benteng-benteng, dan pintu-pintu gerbang yang kuat juga kokoh tersebut sekalipun tidak mampu untuk menahan serangan peperangan tersebut. Semuanya akan dihancurkan dan dimusnahkan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara serta anak-anak, meskipun sudah ada peringatan hukuman, tetapi masih saja bangsa Israel tidak mau bertobat. Tetap membelakangi Allah, tetap tidak bertobat, kemudian malah meninggikan akan Baal dan tidak meninggikan Allah. Bangsa Israel lupa pada awalnya bagaimana Allah sangat setia dengan kasih-Nya menuntun keluar dari tanah Mesir. Bapak dan Ibu, saudara-saudara serta anak-anak, dalam pasal 11 ini kita bisa melihat bahwa bangsa Israel tidak menempatkan Allah sebagai titik pusat dalam kehidupan mereka. Dan bahkan bangsa Israel selalu membelakangi Allah. Meskipun konsekuensi dari itu adalah hukuman dari Allah. Dan biarpun sudah ada hukuman, tetapi mereka tetap tidak bertaubat.
Akan tetapi Allah bangsa Israel adalah Allah yang kasih dan setia. Dia selalu mempunyai cara untuk membebaskan dan menyelamatkan Israel oleh karena kasih setia daripada Allah. Bapak dan Ibu, saudara-saudara serta anak-anak, dalam kehidupan kita di masa sekarang ini, yang menjadi perenungan kita yang pertama adalah apakah kita seperti bangsa Israel dalam kitab Hosea ini? Kita boleh menanyakan dalam diri kita masing-masing, apa kita seperti bangsa Israel? Kemudian perenungan kita yang kedua adalah apa yang harus kita lakukan sebagai orang beriman dalam kehidupan kita sekarang. Bapak dan Ibu, kita boleh mengambil pelajaran bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang beriman di masa sekarang sangat penting sekali, yaitu menempatkan Allah sebagai titik pusat dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa Allah mempunyai kasih yang setia. Allah begitu memberikan suatu persembahan yang sangat besar. Dalam perjanjian lama dikatakan Allah membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Dalam perjanjian baru, Ia mengorbankan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, untuk boleh menyelamatkan kita. Suatu persembahan yang sangat besar, suatu persembahan yang tidak ternilai, yang terbaik yang Allah berikan kepada kita manusia. Apakah kita layak untuk mendapatkannya? Tentu tidak. Hanya karena kasih Allah, maka Allah mengaruniakan anak yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak dan Ibu, oleh karena kita adalah anak-anak Allah, oleh karena penyelamatan Yesus Kristus di kayu salib, sebaiknya kita juga harus bersyukur. Kita meresponi akan keselamatan itu sebagai anugerah Allah dengan rasa bersyukur, dengan meninggikan Allah, dengan menempatkan Allah dalam kehidupan kita. Kita harus taat akan semua kehendak-kehendak Allah, akan semua apa yang Allah inginkan. Fokus dalam kehidupan kita adalah meninggikan Allah, bukan untuk meninggikan diri kita sendiri ataupun siapapun dan apapun benda yang lainnya. Bapak dan Ibu, saudara-saudara dan anak-anak, di dalam masa sekarang kita sudah tahu kita dalam masa pandemi COVID-19. Tidak ada yang pernah tahu sampai kapan ini berakhir. Tapi Bapak Ibu, kita boleh mengambil pelajaran atau kita boleh merenungkan dari kitab Hosea ini, bagaimana dalam setiap kesusahan kita, dalam setiap pergumulan kita, ataupun dalam setiap kelebihan kita selalu mengingat atau menempatkan Allah dalam kehidupan kita. Kita selalu memberikan yang terbaik dari setiap pergumulan kita, dari setiap kekurangan kita, ataupun dari setiap kelebihan kita, hanya untuk nama Tuhan, hanya untuk meninggikan Allah. Bagaimana caranya kita boleh meninggikan Allah dalam masa COVID-19 ini? Dalam kitab Yohanes menyatakan bahwa kalau kita mengasihi sesama, sama dengan kita mengasihi Allah. Mengasihi sesama dalam masa COVID-19 ini bagaimana caranya? Bapak dan Ibu, kita tahu juga bahwa banyak teman-teman kita, rekan-rekan kita, ataupun diri kita sendiri yang mengalami dampak penurunan perekonomian. Bagaimana kita tetap boleh bersandar kepada Allah dan tidak membelakangi Allah? Bagaimana caranya? Tentunya Bapak Ibu, kalau kita ingat akan janji Tuhan yang kasih dan setia, Dia tidak pernah akan membiarkan kita terlantar. Dia selalu akan memberikan kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan.
Tetapi syaratnya itu tadi, kita selalu berpengharapan, selalu menempatkan Allah dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu, saudara-saudara serta anak-anak, apa yang kita bisa lakukan pada saat ini? Kita sebagai orang-orang beriman, banyak hal-hal, contoh-contoh yang kecil, yaitu kita bisa dalam setiap kekurangan kita tetap memuji Allah. Dalam apa yang kita punya, kita juga bisa memberikan. Sebagai contoh di GPB Gloria, menerima akan bantuan-bantuan natura untuk kemudian kita boleh salurkan kembali kepada jemaat-jemaat yang memang sangat-sangat membutuhkan. Banyak hal-hal lain tentunya, apa kelebihan kita yang kita punyai, apakah kita bisa memuji Tuhan, kita boleh memuji Tuhan. Kemudian hal-hal lainnya dalam kehidupan kita di keluarga, persekutuan yang begitu kecil, kita boleh dalam pergumulan kita membawa damai sejahtera. Selalu mengingatkan, selalu berdoa kepada Allah untuk memohon pertolongan Allah, supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk kita boleh bersama-sama menghadapi akan masa pandemi COVID-19 ini. Bapak dan Ibu, saudara-saudara serta anak-anak, marilah kita sebagai orang-orang beriman kepada Yesus Kristus dalam masa sekarang ini, marilah kita sebagai jemaat Kristus boleh menempatkan Allah ataupun firman Tuhan dalam sebagai titik tengah atau titik pusat dalam kehidupan kita masing-masing, sehingga apapun pergumulan, apapun kesusahan kita yang kita alami, kita boleh menjalannya dalam kekuatan yang diberikan oleh Allah melalui Roh Kudus-Nya, sehingga nama Allah selalu ditinggikan dan kita tetap selalu berada dalam kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu hati untuk kita menaikkan akan syafaat kita berdoa. Ya Bapa, ya Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah yang boleh kami dengarkan, boleh kami renungkan. Ya Bapa, ya Allah, bantu kami ya Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu untuk kami boleh dikuatkan ya Tuhan, untuk menjalani akan kehidupan di masa pandemi ini Tuhan, kehidupan kami pada sekarang ini Tuhan, untuk selalu tetap berserah kepada Engkau, selalu meninggikan Engkau Tuhan, dan kami juga boleh untuk membantu akan sesama kami ya Tuhan. Ya Bapa ya Allah, dalam doa syafaat kami pada malam hari ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Kau boleh melihat akan keadaan bangsa dan negara kami ya Tuhan dalam masa pandemi ini. Kau boleh berikan kesehatan kepada kami semua, bangsa kami ya Tuhan. Kau boleh memberkati akan para pemimpin kami Tuhan, dari yang terendah sampai yang tertinggi. Kau boleh berkati sehingga mereka boleh memimpin kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Akan keadaan stabilitas negara kami ya Tuhan, kami mohon kiranya Engkau boleh
memberikan damai-Mu Tuhan kepada bangsa negara kami Tuhan, di mana akhir-akhir ini ada demo di mana-mana Tuhan yang membuat kericuhan. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau boleh memberikan kami ketentraman dalam kami boleh berbangsa dan bernegara ya Tuhan. Dan pemimpin negara kami Tuhan boleh memimpin kami dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami juga mau berdoa untuk gereja dimanapun berada ya Tuhan di muka bumi ini ya Tuhan. Kau boleh berkati, Kau boleh lindungi ya Tuhan dalam setiap kegiatan pelayanan mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh memberitakan akan firman-Mu dimanapun mereka berada. Terkhusus untuk gereja kami GPIB Gloria ya Tuhan, dalam setiap kegiatan-kegiatan yang ada ya Tuhan, Kau boleh sertai kami, Kau boleh berkati kami ya Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan Tuhan, nama Engkau yang boleh tinggikan dan boleh menjadi berkat bagi jemaat-jemaat kami dan jemaat yang lainnya ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk sinode dan juga mupel ya Tuhan, dalam kegiatan mereka boleh lakukan, Kau boleh sertaikan segala program-program yang mereka boleh lakukan ya Tuhan, agar mereka semuanya Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh berguna bagi pelayanan kami semuanya. Ya Bapa ya Allah kami juga mau berdoa untuk masing-masing kami anggota daripada GPIB Gloria Tuhan, masing-masing kami jemaat daripada GPIB Gloria, dalam keluarga kami masing-masing ya Tuhan, kami mohon Tuhan Engkau selalu memberkati kami, memberikan berkat dan rezeki-Mu ya Tuhan. Engkau boleh selalu melindungi kami dalam kami boleh melakukan akan aktivitas kami, dalam kami boleh bekerja ya Tuhan. Dalam setiap pelayanan kami ya Tuhan, Engkau boleh sertai kami, sehingga apa yang kami lakukan Tuhan dalam setiap pelayanan kami hanya untuk meninggikan dan memuliakan nama Engkau saja Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Ya Bapa ya Allah kami juga mau berdoa untuk mereka-mereka ya Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, yang sakit penyakit yang mereka alami ya Tuhan, dalam pemulihan, masa-masa pemulihan mereka, pada orang-orang telantar, yatim piatu dan mereka Tuhan yang berkekurangan, Kau boleh juga Tuhan untuk menemani mereka ya Tuhan, memberikan berkat dan rezeki-Mu Tuhan, sehingga mereka merasa tidak kesepian, selalu merasa akan Engkau saja Tuhan tempat pelindungan mereka dan mereka boleh bersandar. Ya Bapa ya Allah kami, inilah doa syafaat kami Tuhan, yang kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus, kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami semua berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab 1 Tawarikh 29 ayat 17 yang menyatakan, Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya.
susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Jemaat, mari kita berdiri, kita menaikkan doa persembahan. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat diajak berdiri. Amanat pengutusan. Jangan takut melangkah ke depan dan hari esok. Hidup orang beriman selalu diiringi oleh kasih Tuhan. Karena itu, marilah kita menjalani hidup yang Ia berikan dengan meyakini bahwa Ia Tuhan kita akan senantiasa beserta dalam langkah-langkah kehidupan kita. Janji Tuhan selalu digenapi, Ia utus Roh Kudus bagi kita, agar kita selalu dikuatkan, laksanakan amanat Tuhan Yesus. Mari kita bersaksi melayani, mewartakan berita keselamatan, agar dunia Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya.